Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Mulyadi Risando dengan NIM 21326611119. Program studi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian dengan judul Analisis Administrasi Penjualan Tunai di Indomaret Cabang Mondorogo, Singosari, Malang. Selanjutnya ada beberapa agenda yang akan dibahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, ketiga ada metode penelitian, keempat jadwal pelaksanaan, dan kelima daftar pustaka. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan zaman seperti saat ini tidak hanya di bidang teknologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup konsumen. Banyaknya perusahaan sejenis yang bermunculan. Untuk dapat bersaing maka diperlukan usaha untuk bertahan. Oleh karena itu, penjualan tunai merupakan salah satu kegiatan penting dalam melaksanakan proses atau kegiatan transaksi di bidang penjualan barang, baik pada instansi pemerintahan maupun instansi swasta yang bergerak di bidang formal maupun non-formal. Pelaku usaha harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik serta mampu memulai pergerakan pembangunan guna untuk perkembangan perusahaan. Upaya untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus benar-benar mempersiapkan dan memperhatikan operasional dan efisiensi perusahaan. Salah satunya yaitu dengan meningkatkan administrasi, karena sangat penting bagi bisnis perusahaan. Administrasi melibatkan kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua informasi terkait aktivitas yang bertujuan memperlancar kegiatan-kegiatan administrasi penjualan. Perusahaan membutuhkan administrasi penjualan untuk memastikan transaksi penjualan berjalan dengan lancar dan baik. Melalui kegiatan administrasi antara penjual dan pembeli dapat diatur sedemikian rupa terkait transaksi penjualan yang baik. Dalam kegiatan administrasi penjualan sendiri memiliki jenis-jenis metode yang meliputi penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan konsinyasi. Indomaret Cabang Mondorogo, Singosari, Malang merupakan toko swalayan yang menjual segala jenis produk dengan berbagai macam merek yang berada di bawah naungan PT Indomarko Prismatama dan salah satu perusahaan dagang yang melakukan kegiatan penjualan barang secara tunai. Secara umum, Indomaret Cabang Mondorogo, Singosari, Malang melayani sejumlah besar pelanggan setiap harinya, sehingga transaksi yang tinggi dapat meningkatkan potensi kesalahan dalam pengolahan uang tunai dan pencatatan transaksi. Kegiatan penjualan tunai dapat dilakukan dengan baik dengan adanya dukungan-dukungan atau dapat dipengaruhi unsur-unsur persediaan barang, pelayanan, pencatatan jurnal, dokumen-dokumen terkait kegiatan penjualan tunai. Penggunaan sistem kasir otomatis memberikan efisiensi dalam administrasi penjualan tunai di Indomaret Cabang Mondorogo, Singosari, Malang. Dalam menggunakan sistem kasir otomatis di Indomaret, selain memberikan efisiensi, seringkali membuat karyawan melakukan kesalahan input atau masalah teknis yang dapat menyebabkan perbedaan antara data penjualan elektronik dan uang kas fisik. Rumusan masalah. Bagaimana analisis administrasi penjualan tunai di Indomaret Cabang Mondorogo, Singosari, Malang? Batasan masalah. Penelitian ini hanya membatasi pada aktivitas penjualan tunai di Indomaret Cabang Mondorogo, Singosari, Malang, dan penjualan tunai dilakukan secara offline melalui bagian kasir. Tujuan penelitian: mengetahui dan menganalisis administrasi penjualan tunai, meliputi aktivitas penjualan tunai, dokumen-dokumen yang digunakan, pencatatan penjualan tunai, fungsi-fungsi terkait penjualan tunai pada Indomaret Cabang Mondorogo, Singosari, Malang. Tinjauan pustaka. Pengertian administrasi. Menurut Kacaribu 2020 halaman 11, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan-pekerjaan induk dan sumber-sumber kegiatan lainnya yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi dan didasarkan atas rasionalitas tertentu yang bertugas mengatur, memajukan, dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan penjelasan tentang administrasi menurut Kamaluddin 2017 halaman 1, administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Dari kedua penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan utama dan sumber daya lainnya yang dilakukan oleh pejabat eksekutif dalam suatu organisasi. Definisi ini menyoroti pentingnya menggunakan rasionalitas tertentu dalam mengorganisir, meningkatkan, dan melengkapi upaya kerjasama kelompok
orang yang secara sengaja dikumpulkan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, indikator administrasi, di mana dalam petunjuk keterangan administrasi menggunakan sebuah kegiatan administrasi, merupakan kegiatan yang dijalankan dalam setiap perusahaan. Menurut Herijanto dan kawan-kawan, tahun 2020 halaman 6-8 menyatakan bahwa proses administrasi terbagi dalam beberapa kegiatan, antara lain yang pertama, menghimpun, artinya kegiatan mencari dan mengumpulkan segala informasi aktivitas yang dibutuhkan oleh suatu lembaga sehingga siap dipergunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang kedua, mencatat, artinya kegiatan memvisualisasikan segala informasi aktivitas yang dibutuhkan oleh lembaga sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Ketiga, mengolah, artinya kegiatan untuk mengubah informasi atau data ke dalam bentuk yang mempunyai nilai guna lebih bila dibandingkan sebelumnya dan digunakan bagi kepentingan lembaga. Yang keempat, menggandakan, artinya kegiatan untuk memperbanyak informasi atau data yang telah berhasil dicatat atau ditulis maupun diolah sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh lembaga. Kelima, mengirim, artinya kegiatan menyampaikan atau mendistribusikan informasi ke berbagai pihak yang membutuhkan secara tepat dan cepat. Yang keenam, menyimpan, artinya kegiatan untuk menempatkan informasi yang dimilikinya dengan berbagai cara dan alat dalam suatu tempat tertentu yang dianggap aman sehingga bila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali dapat ditemukan. Menurut Apiandi dan Yulianti, tahun 2020 halaman 22-23 menyatakan bahwa yang pertama, menghimpun adalah suatu kegiatan yang mencari data, mengusahakan terjadinya segala informasi yang belum ada sehingga siap untuk digunakan jika diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu kegiatan yang membutuhkan berbagai peralatan tulis informasi sehingga terwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengolah, yaitu kegiatan yang mengolah informasi dengan maksud untuk menyajikan dengan bentuk yang lebih berguna. Yang keempat, menggandakan, yaitu kegiatan yang menyampaikan dengan berbagai cara dan alat. Yang kelima, mengirim, yaitu kegiatan yang menyampaikan dengan berbagai cara dan alat yang informasinya terdiri dari satu pihak yang lainnya. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan yang menaruh informasi dengan sejumlah cara dan alat dalam suatu tempat yang aman. Dari pemaparan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kegiatan administrasi terdiri dari menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Selanjutnya, pengertian penjualan. Penjualan dibagi menjadi dua, yaitu pengertian penjualan secara umum dan pengertian penjualan menurut para ahli. Secara umum, definisi penjualan adalah aktivitas terpadu dalam pengembangan berbagai perencanaan strategis yang ditunjukkan pada transaksi penjualan dengan memperoleh laba. Penjelasan lain tentang pengertian penjualan adalah aktivitas transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih menggunakan alat pembayaran yang sah. Herijanto 2020 halaman 8. Sedangkan menurut Prasetyaning Tias 2019 halaman 33 menyatakan bahwa penjualan merupakan suatu kegiatan di mana perusahaan atau penjual menyerahkan barang atau jasa kepada pembeli dan kemudian pembeli melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diterimanya dengan cara tunai atau kredit. Dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan, maka kesimpulan mengenai pengertian penjualan yaitu suatu kegiatan jual dan beli untuk mendapatkan laba dari pembeli. Selanjutnya, tujuan penjualan. Menurut Basu Swasta dan Irawan 2014 halaman 246. Tujuan penjualan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai volume penjualan tertentu. Yang kedua, mendapatkan laba tertentu. Yang ketiga, menunjang pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, mendapatkan citra baik terhadap bahan yang diproduksi oleh perusahaan. Yang terakhir, menentukan target pasar yang pas dengan kebutuhan pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa tujuan penjualan ialah mencapai target tertentu, memperoleh laba, menumbuhkan perusahaan, membangun citra positif produk, dan menentukan target pasar yang sesuai. Selanjutnya, pengertian tunai. Pengertian tunai secara umum yaitu sebagai sistem pembayaran menggunakan uang kartal atau uang kertas atau logam sebagai suatu alat pembayaran. Jadi, sistem pembayaran yang dilakukan ialah secara langsung saat itu juga. Menurut Kurniawan 2021 halaman 338. Uang tunai adalah uang dalam mata uang rupiah atau uang dalam mata uang asing.
Sedangkan menurut Mahtumah 2018 halaman 12 menyatakan bahwa uang tunai merupakan harta kekayaan perusahaan yang paling mudah diselewengkan. Dari pemaparan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tunai merupakan sistem pembayaran secara langsung menggunakan uang tunai. Uang tunai banyak digunakan oleh masyarakat karena lebih efisien. Berikutnya, penjualan tunai. Penjualan tunai merupakan aktivitas jual beli barang atau jasa kepada konsumen. Dalam transaksi penjualan tunai, langsung menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli membayar uang kepada penjual sebelum barang diterima. Hal ini sependapat dengan pendapat Mulyadi 2017 halaman 379. Penjualan tunai adalah penjualan dilaksanakan oleh perusahaan dengan mewajibkan pembeli melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Sedangkan menurut Ningtyas 2019 halaman 78 dari jurnal RAK atau Riset Akuntansi Penjualan menjelaskan bahwa penjualan tunai terjadi apabila pengiriman barang diikuti dengan adanya penyerahan uang tunai sepenuhnya atau pembayaran kontan oleh pembeli. Dari pendapat berikut dapat disimpulkan bahwa penjualan tunai adalah penjualan yang sistem pembayarannya dilakukan ketika barang belum diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya, indikator penjualan tunai. Menurut Mahtumah 2018, indikator-indikator dari penjualan tunai sebagai berikut. Yang pertama, terbebas dari resiko kerugian. Yang kedua, uang kas paling cepat berubah jumlahnya. Sedangkan menurut Mulyadi 2018, terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam penjualan tunai. Berikut adalah indikator yang telah disampaikan. Yang pertama yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sesuai nominal atau pembayaran terlebih dahulu. Yang kedua, barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Dari penjelasan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator dari penjualan tunai adalah terbebas dari resiko kerugian dan melakukan pembayaran terlebih dahulu sehingga dapat membuat perubahan jumlah uang kas. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang memiliki sifat yang up to date serta hasil wawancara yang dilakukan secara langsung kepada bagian kasir dan pramuniaga dengan menggunakan interview guide. Informasi yang ditanyakan ialah terkait dengan administrasi penjualan tunai dan deskripsi tempat penelitian, dan dilakukan dengan pengamatan langsung oleh peneliti terkait kondisi kegiatan penjualan tunai yang dilakukan di Indomaret cabang Monorogo, Singosari, Malang. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi data sejarah perusahaan dan berbagai macam promosi yang dilakukan oleh pihak Indomaret cabang Monorogo, Singosari, Malang. Objek penelitian. Objek penelitian pada kasus ini adalah administrasi penjualan tunai di Indomaret cabang Monorogo, Singosari, Malang yang mencakup aspek penjualan tunai, fungsi-fungsi terkait, dokumen-dokumen terkait, serta pencatatan yang berhubungan dengan penjualan tunai. Metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan pengamatan di lapangan oleh peneliti mengenai administrasi penjualan tunai yang dilakukan langsung oleh pembeli dengan bagian kasir. Melalui kegiatan observasi, peneliti mengamati terkait kegiatan penjualan tunai mulai dari pelanggan datang ke toko dan melakukan transaksi pembayaran melalui bagian kasir, mendengarkan penjelasan secara langsung terkait jawaban dan pertanyaan yang sudah disiapkan pada interview guide, dan melihat jawaban dari daftar pertanyaan yang telah dijawab oleh bagian kasir. Selanjutnya yaitu wawancara. Penelitian wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara interview guide yang sudah disiapkan. Wawancara tersebut dilakukan kepada 2 karyawan. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan gambaran umum perusahaan dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi penjualan tunai, serta permasalahan yang timbul selama melakukan administrasi penjualan tunai dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wawancara mengenai pertanyaan yang sudah disiapkan pada interview guide dilakukan melalui tatap muka secara langsung. Selanjutnya, dokumentasi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi yang dijelaskan oleh karyawan melalui daftar pertanyaan terkait dengan informasi administrasi penjualan tunai. Dokumentasi ini juga dilakukan dengan cara melihat dan mengambil foto mengenai administrasi penjualan tunai, meliputi kegiatan transaksi penjualan tunai, dokumen-dokumen, serta pencatatan penjualan tunai. Peneliti juga mengambil foto tempat dilakukannya penelitian dari tampak luar dan tampak dalam.
Yang selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yaitu proses yang meliputi metode, alat, teknik, atau cara yang digunakan bagi peneliti untuk mengumpulkan informasi dari partisipan penelitian atau kasus penelitian. Yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data yaitu merangkum suatu data untuk memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting untuk peneliti sebagai pengumpulan data yang diteliti. Yang ketiga yaitu penyajian data. Penyajian data yaitu di mana suatu informasi dalam bentuk uraian singkat atau bahkan serta hubungan antar kategori. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Selanjutnya, jadwal penelitian. Di bulan Oktober, seleksi judul laporan akhir. Pada bulan November, pengumpulan judul laporan akhir. Bulan Desember, penyusunan proposal laporan akhir. Bulan Januari, pendaftaran seminar proposal dan pelaksanaan seminar proposal. Bulan Februari, pengumpulan data dan pengolahan data. Dan bulan Maret, analisis data dan penyusunan tugas akhir. Dan berikut adalah daftar pustaka dari penyusunan laporan ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.